satu komitmen kita memang harus kumpul dalam rangka memang silaturahmi dan komitmen kita yang dikasih amanah atau diamanahi sebagai pengawas dan pengurus. Nah, apa-apa yang saya mantau hanya lewat grup, kadang pun nggak full informasinya, akhirnya ya mungkin harusnya yang kumpul seperti ini. Berarti kewajiban kita untuk memenuhi simpanannya Pak Man udah bisa terpenuhi ya Pak. Nah itu pun memang harus kita ketahui bersama, walaupun ya katanya uangnya kurang. Nah memenuhinya dari mana kekurangannya di sini mungkin harus transparan lagi, biar kita tidak ada ini dananya dari mana, biar paham semua termasuk pengawas. Ini bisa saling backup, mungkin seperti itu Pak Hasyim bisa dijelaskan nanti untuk perihal pemenuhan kewajiban kita kepada Pak Maman. Nah, yang poin berikutnya bahwa kenapa saya suka minta ke Pak Hasyim mana list pinjaman ya, itu ngukur gitu sejauh mana dia udah ngemplangnya, kalau di bahasa ngemplangnya. Di sini mungkin kebiasaan di koperasi itu ada yang namanya penyisihan. Apakah kita kalau yang sifatnya udah besar biasanya menyisihkan itu tiap bulan dari kredit atau pinjaman lancar berapa persen, itu tinggal disepakati. Cuman di sini karena kita memang pemberian pinjaman juga masih kecil, paling pun tuh mungkin dari SHU Pak Ketua bisa kita cadangkan untuk yang kredit macet. Apakah kita mau mencadangkannya dari pos mana? Kita cadangkan sedikit-sedikit. Yang betul kata Pak Jaya itu memang kalau dihapus buku bukan hapus tagih ya Pak, ada namanya hapus buku. Dan hapus tagih kan tidak ini ya, nanti merugikan kita. Hapus buku dikeluarkan biar tidak menjadi bebannya pengurus dan pengawas. Hanya dihapus buku, dikeluarkan dari neraca, tapi tagih tetap ditagih. Nah ini talangannya itu dari penyisihan, maka cadangan dari SHU atau kita mencadangkan tiap bulannya. Paling itu solusinya. Terus kita punya, misalnya kalau kita ngontrak, itu kan nanti kan misalnya ngontrak ruangan tertentu untuk kantor misalnya sih, selama 5 tahun itu sekian, berarti kan harus ada nilai turun sehingga ngontrak lagi kan begitu. Kira-kira seperti itu Mbak Un. Jadi memang belum muncul di kita karena masih sederhana ini bacanya. Dan memang harus dilakukan dalam arti ada pengakuan nilai 1 hanya untuk pengakuan aja di nilai aset, nanti adanya di lampiran inventaris, kita namanya ada lampiran inventaris, nanti ada segala macam itu harus memang ada di situ walaupun nilainya udah 1 atau 0 gitu, atau misalnya rusak mau dijual itu kan tinggal diadakan di berita acara. Seperti itu prosedurnya untuk inventaris. Keluarkan seharga etalase, karena etalase sudah 5 tahun ya Pak. Ya, oke ya. Cukup 5 tahun. Masukin sound system ini peralatan yang baru ya. Dan kita taksir berapa tahun kira-kira akan bertahan sih itu. Kalau 3 tahun boleh, 5 tahun lagi ya nggak apa-apa. Kalau 5 tahun berharga 2 juta atau 2 juta tuh. 2 juta berarti kalau per tahun 5 dibagi 2 juta bagi 5, 400.000 per susutnya. Itu 400.000. Nanti ketika 5 tahun ke sana, barang masih bagus berarti luar biasa. Tapi di angka satukan dari nanti. Berarti barang ini sudah di luar ini. Kalau memang kita kan bisa membeli barang yang baru kalau ini masih bisa berfungsi. Misalnya tadi beli printer atau beli apa yang kita lihat ini kebutuhannya. Barangkali itu intinya seperti yang Bapak katakan juga kan, berapa tahun ya, kita sepakat ya aja 5 tahun tinggal dibagi. Kalau misalnya penyusutannya tiap tahun 20% ya. Fotokopi itu langsung di iya, apa fotokopi misalnya mau mengeluarkan itu. Oh itu langsung sih, bukan penyusutan. Itu namanya tadi kita peralatan ya. Perlengkapan, melengkapi ini kan ada kertas, ada bolpen, ada apa. Kalau alat itu sifatnya berlaku tadi bertahan lama, tapi ada nilai susutnya supaya nanti ketika barang itu tidak berfungsi lagi, ya masuk di akal harus beli baru gitu.
Kalau ternyata barangnya masih bagus, ya luar biasa berarti. Masuk ke lampiran gitu kan. Masuk lampiran. Sudah nggak muncul lagi di neraca tuh. Tapi di daftar kayak apa, daftar barang-barang milik koperasi masih ada. Terserah mau dilelang, mau apa, ibaratnya gitu. Iya, kalau di pemerintah memang Didum, istilahnya gitu. Didum. Dan kalau di kita mah ya misalnya cuma jadi lampiran aja nggak apa-apa. Si koperasinya udah aktif banget, jadi Atau pelapor lagi. pinjaman yang besar itu bisa. Cuma kayaknya mungkin lebih dari SHU aja yang lebih mudah nanti Kalau bendaharanya. diambil dari dana cadangan, ya. Jangan Iya, cadangan, mungkin SHU cadangannya mau terpisah atau ngambil dari cadangan SHU, mana? iya. gitu. Kalau saya sarankan gini Mbak Un, saya saran begini aja, untuk supaya tertutup, tapi tetap tadi apa namanya, coret buku ya, ditutupnya dari ini aja, dari dana taksos aja, dana sosial. Kalau cadangan kan fungsi yang lain nanti. Iya, udah ada. Kalau sosial sudah jelas ini orang, ibaratnya kata apa ini tuh, Orang tidak mampu. orang Iya. yang kere gitu loh, bener itu murid usaha salah Iya, bisa iya. nggak? Iya. Untuk naro 25.000 per bulan ke sini Bisa, aja itu dia bisa. nggak bisa kan gitu. Iya, Jadi bisa. dari sosial, meskipun tidak langsung ketutup, misalnya nilai 2 juta, misalnya tahun pertama ketutup bisa senilai 500, ya lumayan kan, turun sehingga silaturahmi tidak terputus. Artinya kita kan gak terlalu ngomong-ngomong dia banget, cuma selalu ngomongnya kalau Anda punya kemauan apa, ada niat Iya. untuk membayar berapapun sok beri. Iya. Jangan sungkan ketemu kami, misalnya adanya 20.000 kasihkan, itu kan berarti kita Iya. maklumi gitu. Nah ini Dipikirkan arah ke sana gitu ya. Iya. Tetapi memang saya agak sepakat ya, pertama kalau yang kalau yang macet ya tetap diingatkan dulu sih. Iya. Karena memang kecuali sudah diingatkan. Jadi memang kalau kemarin-kemarin kan kita ada bagiannya kan ke usahanya, jadi siapa yang minjem ke dia. Sekarang mah memang mau nggak mau misalkan ada berapa orang itu kayak kalau udah ada HP-nya itu bisa di blast aja. Jadi siapapun yang minjam itu mau dibaca atau mau bayar atau enggak ya memang diingatkan terus. Iya. Khawatirnya memang kalau pakai kalau satu orang yang misalkan Mbak Is nih udah ngingetin saya berkali-kali kan ada capeknya. Nah, itu kan bisa diputar gitu. Jadi Ya, boleh nagihnya bergantian. iya, Iya. bisa bergantian gitu. Iya. Jadi kita nanti data pegangnya itu pegang data yang susah siapa aja gitu. Dan itu harus bergantian karena khawatirnya bagaimanapun juga walaupun di kitanya ada teknis untuk meringankannya, tapi tetap kalau hutang ya hutang jadi harus. Jadi mungkin kita juga nggak bisa pakai rasa, artinya memang yang kayak tadi itu selain 6 bulan itu yang simpanannya lancar, baru kemudian itu yang diprioritaskan. Walaupun kemudian saya nggak lancar nih misalnya tahun ini, sekarang bulan ke-6 ya udah saya bayar 60 tapi minjem. Nah itu lebih baik yang kayak gitu jangan dulu gitu. Jadi kita yang memang agak rutin yang rutin jadi anggotanya gitu. Simsuk. Ya, baru kemudian itu yang diprioritaskan. Gitu. Jangan sampai nanti ya kayak tadi memang targetnya adalah untuk minjem itu. ya alhamdulillah Mas Duk, berarti SOP itu sudah berjalan. Terus kenapa sih ada orang yang di luar SOP? Itu kebijaksanaan. Iya.